Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita dan memuliakan kita selaku hamba-hamba yang beriman di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan segala macam nikmat, terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat Allah masih memperkenankan kita sampai di pertengahan Ramadan masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, di kesempatan yang singkat ini ada sebuah nasihat yang ini merupakan tadzkir, pengingat bagi kita semua, terutama hamba yang beriman. Karena Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat di ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, berilah nasihat. Sesungguhnya nasihat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Para ulama menyebutkan sebagaimana istinbat dari berbagai ayat, seringkali anak Adam atau manusia terjerumus pada dosa karena dua pintu. Pintu pertama, pintu syahwat. Pintu pertama seringkali anak Adam terjerumus pada dosa, yaitu pintu syahwat. Yang kedua, pintu syubhat. Apa itu syahwat? Atau apa yang dimaksud dengan pintu syahwat sebagai pintu seorang hamba terjerumus pada dosa? Para jamaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam terjerumus pada dosa pertama kali disebabkan syahwatnya terhadap istrinya. Atas dorongan atau bujukan istrinya Hawa yang menginginkan sesuatu di mana manusia atau Hawa, maksudnya manusia dari kalangan wanita ataupun manusia dari keturunan Hawa atau wanita, Nabi mensifati mereka naqisatu aqlin wa din, bahwa wanita itu makhluk Allah yang kurang akal dan agamanya. Nah, kurang akal inilah seringkali yang menjerumuskan seorang hamba kepada syahwat. Dia tidak bisa berpikir apakah ini maslahat atau mudarat, apakah yang hendak ia kerjakan mendatangkan ridha Allah atau mendatangkan murka Allah. Karenanya dalam hadis Nabi mengingatkan tentang tipu daya wanita, karena seringkali yang menyeret laki-laki terjerumus pada dosa pintu syahwat melalui fitnah wanita. Maka Nabi mengingat dalam sebuah hadis, fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Dan Adam alaihissalam terjerumus pada dosa syahwat dari pintu istrinya Hawa, yang ketika itu atas bujukan Hawa dan juga atas peran syaitan untuk mendekati pohon khuldi dan memakan buahnya, padahal Allah telah melarangnya. Yang Adam, Allah berikan akal lebih dan sempurna akalnya, dan dia hamba Allah yang mulia, yang dengannya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai ikraman lahu, kemuliaan buat Adam. Tetapi ketika di hadapan syahwat, ketika di hadapan pintu syahwat dari pintu istrinya, akhirnya Adam pun tergelincir. Akan tetapi Adam yang berbuat dosa
Tetapi Adam mengakui dosanya. Fatalaqa Adamu min rabbih bikalimatin fataba alaih. Akhirnya dengan kejadian itu Adam pun mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dan dia pun bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu kedua, syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan pemahaman dalam agama, atau beragama dengan pemahaman yang keliru, yang tidak benar. Nah, orang menyebutkan bahwa pintu yang kedua ini pintu yang lebih dahsyat dari yang pertama. Seringkali orang-orang terjerumus pada dosa disebabkan dari kesalahan pemahaman dalam memahami agama yang pada akhirnya salah dalam beramal. Ini lebih dahsyat dari pintu yang pertama, bahkan lebih sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, seringkali iblis dan bala tentaranya dari para syaitan dari bangsa jin menjerumuskan anak Adam melalui dua pintu, dan yang paling dahsyat pintu yang kedua. Bagaimana anak Adam tergelincir dari dosa syubhat, dari dosa syubhat. Karena ya Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia adalah makhluk pendosa, makhluk yang sering kali terjerumus pada dosa, meskipun dia telah mendapatkan petunjuk, tetapi sisi kebaikannya manusia yang beriman dan berakal ketika dia mau kembali kepada Allah, ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemuliaan. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang dia berdosa, kemudian dia mengakui dosanya dan beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyukai hamba Allah yang kedua dari iblis. Iblis termasuk hamba Allah pendosa, tetapi dosa yang dilakukan iblis menjadikan Allah makin murka padanya. Kenapa? Karena iblis la ya'tarifu bidzambihi, tidak mengakui dosanya. Kalau Adam mengakui dosanya, fatalaqa Adamu min rabbih bikalimatin fataba alaih. Adam mengakui dosanya di hadapan Allah. Dia mengakui kesalahannya mendekati pohon khuld, dia memakannya. Dia mengakui di hadapan Allah dan dia pun bertobat kepada Allah. Tapi iblis tidak demikian. Lihat, dosa pertama yang dilakukan iblis ketika Allah memerintahkan sujud kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Sehingga Allah menyebutkan di berbagai ayat, contohnya di surah Shad dari ayat 75, Allah mengatakan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya Adam alaihissalam. Astakbarta am kunta minal alin, apakah engkau merasa sombong? Istakbarta, engkau merasa sombong. Am kunta minal alin, atau engkau tinggi diri? Keduanya benar. Sombong itu apa? Nabi mengatakan al-kibru batarul haq. Sombong itu orang yang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Lihat, sebab iblis terjerumus pada dosa karena istikbar, sombong, merasa lebih baik dari Adam dan merasa alim, tinggi diri. Sehingga jawaban iblis di ayat setelahnya Allah mengatakan tentang ucapan iblis, qala, iblis menjawab ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Lihat, Allah bertanya kepada iblis tentang sebab dia tidak mau sujud, dan ini dosa. Malah iblis mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Iblis merasa bahwa penciptaannya dari api jauh lebih baik dari tanah. Padahal tidak ada satupun nas, dan Allah pun tidak menyatakan dengan sendirinya sebagai penciptanya bahwa iblis tidak lebih baik, tidak. Sehingga akhirnya apa? Karena iblis lancang di hadapan Allah, sombong di hadapan Allah, ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, akhirnya Allah marah, yang pada akhirnya qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surga dan kau termasuk rajim. Apa itu rajim? Rajim ay mal'un, orang yang terlaknat. Dan orang yang terlaknat artinya tidak akan dirahmati, karena laknat lawan katanya rahmat.
Allah masih memberikan rahmat kepada Adam meskipun berbuat dosa. Kenapa? Mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah. Sedangkan iblis, dia berbuat dosa bahkan tidak mengakui dosanya, yang pada akhirnya dia dia sombong, yang pada akhirnya Allah pun melaknat sehingga dia tidak bisa kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah sekalian, ada satu doa yang Nabi ajarkan di riwayat Imam Muslim. Doa yang intinya i'tiraful dzunub amam Allah, mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Apa di antara lafaz doa yang Nabi ajarkan? Yang mungkin sebagian sudah hafal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini riwayat Imam Muslim atas pertanyaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang beliau mengatakan, ya Rasulullah, alimni doaan ad'ullah fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang dengannya aku berdoa dalam salatku. Ya, itu doa ini bisa dibaca ketika sujud atau di tahiyat, setelah tahiyat terakhir sebelum salam. Apa doanya tadi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya diriku telah berbuat kedzaliman. Dengan apa? Dengan dosa. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfirli, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa, tidak ada yang dapat menghapus dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka beri ampunan untuk ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah, sesungguhnya ampunan hanya ada di sisimu. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah, innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini satu doa yang Nabi ajarkan. Dan juga insyaallah sebentar lagi mungkin 10 akhir Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Dan beliau mengajarkan doa, perbanyak dalam malam-malam Lailatul Qadar atau di malam 10 terakhir, perbanyak ucapan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang intinya di sini pun meminta ampunan dari segala dosa. Dan kita berharap Ramadan berakhir kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai Ramadan berakhir tapi dosa kita belum diampuni. Dalam hadis Nabi pernah menyebutkan sebuah ucapan Allahumma amin sampai 3 kali. Sehingga para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa? Untuk apa engkau mengaminkan? Dalam hal apa engkau mengaminkan? Kata Rasulullah di antaranya bahwa tadi Jibril mengucapkan sesuatu, di antaranya raghima anfuri'im, sungguh celaka seseorang man kharaja min Ramadan, yang dia keluar dari Ramadan walam yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sungguh celaka seorang hamba, Ramadan berakhir tapi Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Naudzubillah. Maka berbanyaklah taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, dan memperbaiki seluruh pribadi kita, seluruh keluarga kita, dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.